Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita telah tersambung dengan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainal Arifin Mohtar. Mas Uceng, selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat pagi, selamat tahun baru. Mas Uceng, bagaimana Anda melihat mengenai kasus korupsi di tahun 2019? Iya, sebenarnya kan saya melihat KPK mengerjakan konsep memperbaiki persepsi korupsi ya. Kan sederhananya begini, indeks persepsi korupsi itu kan ada sekitar 9 komponen besar riset internasional yang kemudian dikumpulkan, misalnya Perch dan lain-lain sebagainya. Nah, indeks Indonesia itu sebenarnya cukup membaik di wilayah bisnis, misalnya political consultancy itu Indonesia udah cukup bagus tuh, 50-an rata-rata angkanya. Yang jelek itu yang di bawah 37 itu yang di demokrasi. Jadi kepala daerah, lalu kemudian penegakan hukum. Nah, saya menduga KPK sedang mencoba mengerjakan yang ini. Makanya kemudian kepala daerah yang banyak disasar, perizinan yang banyak disasar, aparat penegak hukum yang banyak disasar, hakim, jaksa, dan lain-lainnya. Dan menurut saya itu menjadi roadmap yang cukup pas supaya bisa menaikkan angka indeks persepsi korupsi. Jadi saya sih percaya kalau kemudian konsisten untuk mengerjakan ini, tetapi tentu tidak hanya menangkap orang, membantu juga penegakan hukum dan kepala daerah untuk keluar dari jeratan korupsi, maka kemudian mungkin indeks persepsi Indonesia bisa naik. Saya sih optimis bisa hampir mencapai 50. Andai kata kemudian ini dikerjakan secara konsisten. Mas Uceng, kalau menurut Anda sebetulnya permasalahan kasus korupsi di Indonesia itu akar permasalahan di mana? Sehingga kemudian ini selalu berulang. Tentu saja kita harapkan pada tahun ini 2019 tidak ada lagi. Tapi menurut Anda permasalahan apa yang selalu ada tapi kemudian hingga sampai saat ini belum ada solusinya? Sebenarnya ada dua, ini banyak polanya ya. Tapi dua yang besar itu adalah korupsi kebijakan di tingkat pusat sama kebijakan di tingkat daerah. Kalau di tingkat pusat kan permainannya adalah permainan anggaran, permainan membeli kebijakan, membeli peraturan, membeli hal-hal yang diputuskan oleh negara. Jadi pemilik modal kemudian memesan itu ke negara dan negara kemudian mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan. Termasuk misalnya kecurigaan kita pada impor, pada hal-hal yang lain berkaitan dengan kebijakan-kebijakan negara. Di titik daerah, itu kepala daerah ya polanya hampir sama saja sebenarnya. Perizinan di daerah, lalu kemudian markup anggaran, pengesahan APBD yang dimainkan di situ. Nah, kenapa begitu? Kalau yang di tingkat pusat ini kan permainannya menurut saya adalah ya mau tidak mau harus membedah satu persatu konsepsi anggarannya, lalu kemudian memperbaiki kualitas anggota DPR-nya, memperbaiki kualitas pemerintahan, sistem dalam pemerintahan. Itu polanya. Sedangkan di daerah itu kemudian juga memperbaiki hal yang kurang lebih sama, memperbaiki sistem integritas kepala daerah, sistem di daerah. Plus pada saat yang sama ini ada persoalan besar di tingkat partai politik dan sistem kepemiluan. Baik. Di daerah sebenarnya salah satu sumbangan besar itu adalah sistem pemiluan. Pemilu berbiaya mahal di bawah. Kepala daerah sudah mulai mencari jalan dari apapun. Yang ketiga adalah secara nasional sistem penggajian kita memang belum terlalu baik. Nggak masuk di akal tuh kepala daerah 6 juta, ya kan? Gaji pokok, yang terpaksa dia kan ngambil dari mana-mana. Kemudian gaji menteri 19 tuh, 19 juta. Lebih tinggi gaji. Jadi kalau mau melakukan pembenahan, ini awalnya dari mana? Saya ingin mengatakan, Mas, mustahil kita bisa mengerjakan semua hal pada saat bersamaan, walaupun idealnya adalah mengerjakan secara simultan dan bersamaan. Tapi paling tidak menurut saya harus kita mulai memilah apa yang harus dikerjakan pertama. Saya membayangkan kalau yang kita kejar adalah persepsi korupsi, maka dua wilayah yang saya sebutkan tadi memang harus dikejar ke depan. Baik. Kepala daerah sama pemerintahan daerah. Kalau kita mau secara keseluruhan, maka memang kita harus berpikirkan bukan hanya soal konsep
konsep pemidanaannya, tetapi juga konsep pencegahannya, termasuk mensinergikan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Karena kan lembaga-lembaga ini banyak banget yang dibentuk di zaman SBY maupun dilanjutkan di zaman Jokowi, bahkan dibentuk baru di zaman Jokowi. Baik, Mas Ujang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Indonesia. Selamat pagi. Semoga tahun baru, semangat baru. Ya, Mas Kohar, kalau tadi Mas Ujang bilang tadi permasalahan di daerah dan juga pusat sebetulnya semua sama aja. Ya. Semua dan ini terus berulang. Ya, muaranya kan seperti saya katakan begini. Tahun 70 ketika Bung Hatta itu wakil presiden pertama ya, Bapak proklamator kita, diberi tugas oleh Pak Harto, waktu itu pemerintahan Orde Baru, untuk menjadi penasihat tim pemberantasan korupsi, kira-kira begitulah, yang namanya tentu saja masih beda-beda, macam-macam. Bung Hatta mengeluarkan statement yang tadi itu, saya katakan bahwa korupsi telah membudaya. Itu tahun 70. Bung Hatta sudah mengatakan seperti itu. Artinya dalam perspektif Bung Hatta, sebuah tindakan yang punya motif tertentu dengan pemberian, apakah itu barter barang, memberikan dalam berupa barang maupun uang, maka dia bisa terkategori sebagai korupsi. Tetapi sebagian masyarakat kita yang hidup dalam tradisi yang lama, itu menganggap bahwa pemberian itu belum terkategori korupsi. Padahal ada motif di balik itu. Nah, ini kemudian apa yang disampaikan oleh Bung Hatta ini sayang tidak ditindaklanjuti dengan sangat sigap oleh rezim ketika itu. Maka yang terjadi kemudian justru yang kita saksikan adalah korupsi beranak pinak. Korupsi menemukan lahan yang subur, meskipun dia terkonsentrasi di pusat. Kenapa terkonsentrasi di pusat? Ya karena kuehnya adanya di pusat, belum terdesentralisasi. Begitu era otonomi daerah, masuk reformasi, desentralisasi, pada titik itu korupsi pun juga akhirnya terdesentralisasi juga di daerah. Karena begitu kuehnya menyebar, korupsinya ikut menyebar. Nah, ini yang paling harus segera dipotong. Memang selain penindakan, tentu saja adalah sistem pencegahan. Baik itu melalui pendidikan, melalui tadi itu kolaborasi dengan berbagai kalangan, kolaborasi dengan penegak hukum lain, dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, penting berkolaborasi dengan masyarakat itu apa? Perbanyak tokoh-tokoh masyarakat yang otentik, yang antara apa yang dia bicarakan dan yang dia perbuat itu sama. Mereka yang bersih, mereka yang siap berjibaku untuk perang melawan korupsi, bahkan dikatakan jihad melawan korupsi, maka genderang pencegahan korupsi itu akan semakin masuk ke daerah-daerah, masuk ke pelosok-pelosok tadi yang diharapkan oleh Mas Ujang tadi itu. Sehingga sama persepsi orang tentang apa yang disebut sebagai korupsi itu sama. Jadi ketika masuk dalam penilaian indeks persepsi korupsi, ketika persepsinya sudah sama, ketika mindsetnya sudah sama tentang apa yang disebut dengan korupsi dan pemberantasan yang harus dihindari, maka ya akan nilainya akan tinggi. Gitu. Mas Kohar, tapi kalau budaya korupsi itu sudah membudidaya begitu ya, sudah beranak pinak sampai ke daerah, berarti untuk mengobatinya juga tidak mudah. Ini pasti, juga butuh waktu. Pasti. Nah, karena itu desain pemberantasan korupsi harus matang betul. Tidak cukup hanya mengandalkan KPK, bahwa KPK itu sebagai lokomotifnya tetapi mengkolaborasikan antara KPK sebagai lokomotif dengan apa yang ada gerbong-gerbong yang lain itu penting. Termasuk diantaranya tadi pendidikan, pengetahuan tentang apa yang disebut dengan korupsi dan bagaimana jahatnya korupsi, bagaimana dampaknya korupsi bagi masyarakat yang luar biasa besar. Bayangkan ada peristiwa bencana, orang mau mengambil jenazah, dimintain upeti, itu korupsi. Nah, dari mulai yang kecil sampai yang besar, tetap saja namanya adalah korupsi. Karena itu apa yang terjadi dengan hal-hal seperti ini harus beres semuanya. Tidak boleh mentoleransi korupsi yang